Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Dosa dan jasa Soeharto untuk Indonesia. Suatu hari di tahun 1958, Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro berseru di depan para prajuritnya, "Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Dia harus pula bersikap jujur dan tidak licik," tegasnya. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan ini, tak mungkin seorang pemimpin berwibawa, jelas sang jenderal. Panglima yang berteriak lantang itu sejatinya berkarakter kalem. Ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia dijuluki The Smiling General. Tak banyak bicara, jenderal yang terkenal dengan senyumannya itu yang ikonik. Namun, meski tak berwajah garang, rezim Soeharto menggebuk pihak-pihak yang dianggap bisa merongrong. Seruan yang dikutip dari buku Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto, karya Uge Ruder, terbit 1976, halaman 219. Tampaknya terlalu berat untuk Soeharto. Ia terbukti tak mampu menjalankan imbauannya sendiri. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak, katanya. Tapi ia bertahta selama lebih dari 30 tahun di pucuk kekuasaan negeri ini yang sebelumnya akhirnya mengundurkan diri setelah dituntut lengser oleh aksi rakyat dan mahasiswa pada Mei 1998. Soeharto juga berucap, pemimpin harus pula bersikap jujur dan tidak licik. Belum genap setahun Soeharto sudah melanggar nasihatnya sendiri tentang dua sifat mulia tersebut. Tanggal 17 Oktober 1959, ia tersangkut kasus. Eros Jarod, 2006, halaman 41 dalam bukunya Siapa Sebenarnya Soeharto? Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30S PKI menyebutkan bahwa Soeharto nyaris dipecat karena menggunakan kuasa militernya sebagai Panglima Kodam Diponegoro untuk memungut uang dari berbagai perusahaan di Jawa Tengah. Tak hanya itu, Soeharto juga ketahuan melakukan penyelewengan dengan menyelundupkan gula dan kapuk ilegal bersama Bob Hasan dan Lim Sulyong. Dua orang ini nantinya menjadi kongsi karib Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Persekongkolan Soeharto yang tentara dengan para juragan itu diungkapkan Joe Stadtville, terbit 2009, halaman 30. Dalam buku Asian Godfathers, menguak tabir perselingkuhan pengusaha dan penguasa. Itu bukan yang pertama dan terakhir. Kelak Soeharto dan banyak pemuka militer Indonesia lainnya yang menjalin relasi mesra dengan kaum saudagar. Perkara-perkara beraroma korupsi tak pelak memantik murka Menteri Keamanan dan Pertahanan A.H. Nasution. Nasution pun berniat memecat Soeharto. Beruntung, berkat campur tangan Jenderal Gatot Subroto, karir militer Soeharto terselamatkan. Soeharto batal dipecat, hanya dicopot dari jabatan Panglima Kodam Diponegoro. Tugasnya pun dihentikan untuk sementara dan dikirim sekolah lagi. Namun, cacat dalam karirnya itu tidak menghalangi jalan mulus Soeharto di ketentaraan. Buktinya, hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun
untuk menduduki kursi kuasa tertinggi di negeri ini. Berbagai kejadian di sepanjang tahun-tahun awal dekade 1960-an mendongkrak karir Soeharto yang berpuncak pada aksinya sebagai pahlawan dalam misi penumpasan Partai Komunis Indonesia usai gerakan 30 September 1965. Dari situlah Soeharto sukses mengangkangi Soekarno dan pada akhirnya menduduki kursi presiden. Menurut kesaksian Putri Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, seperti dikutip dari buku Soeharto, Maafkan Saya, N.B. Susilo dan Siang Junwang, terbit 2008, halaman 75. Ayahnya wafat pada 21 Juni 1970 dengan kondisi memprihatinkan, terbaring di atas sofa dalam ruangan sempit. Kedua pipi sang proklamator membengkak, mata sedikit terbuka, tapi nir ekspresi dengan roman muka yang menyiratkan kepasrahan mendalam. Rahmawati sempat mengabadikan momen miris tersebut dan mengirimkannya ke kantor berita AP yang kemudian terpampang di media nasional. Terlepas dari dosa-dosa Soeharto, baik sebelum, selama, dan setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sepertinya yang terekam dalam banyak referensi, The Smiling General juga banyak memiliki jasa untuk Indonesia. Selama Orde Baru, Soeharto mencantangkan perbaikan untuk Indonesia lewat pembangunan terencana yang diaplikasikan melalui tahapan repelita. Tahun 1984, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapat kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization FAO di Roma, Italia pada 14 November 1985. Selain itu, Soeharto juga membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Tahun 1967, negeri ini punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat. Dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, membalikkan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada tahun 1984. Namun selain kesuksesan di bidang ekonomi, rezim Soeharto juga disorot dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan Kontras mencatat setidaknya 10 kasus, mulai dari buruh terkait kader PKI, penembakan misterius yang terkait kriminalitas, DOM, daerah operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Talang Sari, sampai penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Program keluarga berencana juga menjadi salah satu prestasi Soeharto. Ia meyakini kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak artinya jika jumlah penduduk tak terkendali. Soeharto dengan cerdik merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memuluskan program KB yang sempat mendapat penolakan dari kaum agamis. Fatwa MUI tentang KB membuat masyarakat tenang karena merasa tidak melanggar ajaran agama. Nasruddin Samsudin, Jejak Langkah Pak Harto, 16 Maret 1983 hingga 11 Maret 1988, terbit 1992, halaman 51. Hasilnya, angka kematian bayi dapat ditekan, juga usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia yang semula hanya 41 tahun pada 1965 meningkat menjadi 63 tahun pada 1994. Keberhasilan ini menghasilkan pujian dari UNICEF. Soeharto pun mendapat ganjaran United Nations Population Award dari PBB, penghargaan di bidang kependudukan yang diberikan langsung oleh Sekjen Javier de Cuellar pada 8 Juni 1989 di markas besar PBB New York. Pengakuan untuk Soeharto tidak hanya datang dari dalam negeri. Ia juga mengoleksi 37 tanda kehormatan dari berbagai negara di dunia. Dewi Ambarsari dan Laswardi Adisaki
dalam 1000 Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto, terbit 2006, halaman 29. Krisis moneter yang menjangkiti Asia hingga ke Indonesia menjadi awal dari kejatuhan Soeharto. Ditambah sejumlah blunder politik di detik-detik akhir kekuasaannya dan makin tidak terbendungnya gelombang rakyat yang menuntut perubahan, akhirnya Soeharto menyerah. Ia mengumumkan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Aksi yang ia sebut sebagai lengser ke Prabon. 10 tahun berikutnya, pada 27 Januari 2008, Soeharto meninggal. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.